Apa yang berubah setelah 2 bulan Presiden Prabowo ini menjadi presiden? Dan apa janji dari janjinya kah bisa Kang lihat? Ya. Atau dari gayanya? Oke, saya ingin melihat dulu tahun ini Ya. dan tahun kemarin. Bagi saya 2023, 2024 adalah tahun yang apa ya? Yang menegaskan bahwa ada sesuatu yang ambruk di Indonesia, terutama mungkin dalam demokrasi, dalam adab, dalam apa namanya? Ya adab lah ya. Kita tahu proses demokrasi yang kemudian berpuncak pada 14 April, 14 Februari Pilpres itu, yang kemudian yang juga harus kita akui sebagai sebuah Pilpres yang kontroversial, karena di sana ada yang mengatakan ada calon yang katakan saja tidak secara elegan untuk berada pada tempatnya. Nah, titik itu bagi saya menandai betapa demokrasi Indonesia sudah tercederai. Kalau pertanyaannya adalah apakah ada yang berubah dalam 2 bulan berapa? 2 bulan 30 2 bulan 20 hari? 2 bulan. 2 bulan ini ada apa? Meskipun berat, harapan. Meskipun harapan itu kemudian tiba-tiba dalam sepekan ini agak goyah, agak terperosok lagi ketika misalnya isu tentang PPN 12% itu muncul berpekan. Tapi 2 bulan ini saya rasa ada harapan baru, karena mungkin 10 tahun warga negara Indonesia merasa bahwa tidak banyak yang berubah dalam kehidupan mereka kecuali lebih susah misalnya, sehingga muncul ada pemerintahan baru, ada harapan baru. Bagi saya, meskipun misalnya harapan ini belum menemukan bukti, belum menemukan sesuatu yang layak untuk dianggap sebagai sebuah harapan yang real, bagaimanapun harapan adalah harapan. Orang tidak bisa hidup tanpa harapan. Kan dari harapan itu tentu sudah ada janji-janji yang sudah dijalankan oleh Presiden Prabowo. Menurut Akang apa aja yang dia sudah laksanakan? Janji yang gini, paling tidak Prabowo sudah melakukan sesuatu yang membuat harapan ini agak mengembang. Misalnya beliau ya ketika ke Cina coba-coba nyari duit. Kabarnya sekarang juga sedang berada di luar negeri dan mungkin juga ada hubungannya dengan nyari duit. Mesir ya? Mesir ya. Belum ada sesuatu yang katakan saja real dirasakan oleh masyarakat. Tapi ya 2 bulan saya pikir cukuplah untuk membuat langkah-langkah pertama, langkah-langkah awal yang mudah-mudahan langkah baik kaki kanan ini dilakukan Prabowo. 100 hari bagi saya terlalu simplistis untuk menjadi ukuran. Tetapi 100 hari dengan kaki kanan yang baik, dengan kaki kanan yang membawa harapan, itu akan lebih baik daripada diam. Dalam setiap kesempatan berpidato, baik itu di acara-acara partai, rapat-rapat kabinet, bahkan di gedung DPR MPR, Pak Prabowo juga menyampaikan hal yang sama. Artinya itu memang sudah menjadi pikirannya. Paling tidak, ya, saya berharap begitu. Paling tidak begini ya, itu menunjukkan adanya konsistensi. Dan pemimpin adalah orang yang bisa menjaga konsistensi dia. Bukan orang yang yang jumud tentu ya, tapi orang yang konsisten. Dia punya sikap, dia pegang sikap itu. Tidak yang kalau tahun-tahun kemarin itu kita katakan esok tempe sore delay gitu. Enggak. Jadi kalau Prabowo mengatakan di DPR ngomong gitu, di rapat kabinet ngomong gitu, di tempat lain ngomong hati-hati dengan kebocoran, hati-hati dengan koruptor dan lain sebagainya, saya pikir ya kita harus sangat berharap, harus punya harapan. Karena kalau tanpa harapan, hidup seperti apa sih tanpa harapan? Ini udah susah hidup gitu. Tanpa harapan pula, ya tinggal menunggu mati. Iya, dari segi kelembagaan negara dan segala macam, Kang Darwan melihatnya apa? Ada yang berubah kah? Artinya ada di satu sisi narasi. Kalau yang disebut perubahan itu adalah saya melihat ada sesuatu yang berubah, tapi saya tidak melihat perubahan ini cukup sebetulnya ya cukup bagus ya. Cukup cepat ya.
cukup cepat dan saya agak menyayangkan terutama soal postur kabinet. Tapi kita kan tidak pada tempatnya untuk ngomongin itu biarlah sudah berlalu ya. Tapi mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan begini. Saya sih berharap begini ya. Prabowo dengan sekian banyak kita tahu lah ya, barangkali apa kita sebut utang budi lah apa sehingga kemudian dia mengambil satu opsi yang sangat tidak populer. Satu kabinet yang gemuk yang diisi oleh sebagian oleh orang-orang bermasalah. Hanya barangkali Prabowo justru menyerahkannya pada waktu, bukan dalam arti menyerahkan pada waktu semacam Jabariyah, biarkan saja, enggak. Dia punya satu sikap, ya udah deh, mungkin nanti pada 6 bulan saya akan membuat kabinet ini lebih lincah, tidak setabun gajah misalnya, agar dia bisa melakukan satu kerja-kerja yang lebih terarah dan fokus dan berhasil. Iya. Dan itu bukan tidak mungkin menurut saya, tapi ya. Yang disebut dengan waktu itu kan, waktu. Yang disebut waktu dalam hal ini ya, waktu secara harfiah ya, time ya, satu jarak waktu ya. Tapi di sana ada satu hal yang inherent dalam waktu itu apa? Perubahan. Dan perubahan ini kan tergantung pada situasi. Saat ini masyarakat Indonesia, apalagi setelah keluarnya rencana PPN 12% itu kan sedang berada dalam gejolak yang tidak genah apa-apa. Ketika ini berkumpul dengan segala macam persoalan yang lain dan itu salah kemudian dikelola oleh negara, saya kira ini yang kemudian akan menjadi pedang itu.